Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati listrik siapa aja ini? Pak Asep Ridwan ya tadi ya? Roni, Pak Roni. Oh, Pak Roni Hidayat. Ya, sama Mbak Rani. Oke, oke. Ya, oke. Ya udah, oke. Eh, Tadi ada yang tanya ke saya mengenai apa jadwal apa materi yang jelas separuh semester ini adalah probability dan kemudian nanti selanjutnya adalah inference ya. Bab 4 ini adalah yang terakhir untuk probability untuk kalian ya. Jadi ini hanya dasar-dasar aja ya. Sebelum itu kita ini kan sebenarnya mau pilkada ya. Eh, saya ajak lihat apa lembaga survei, tim sukses atau konsultan politik atau tim strategi kampanye ya. Eh, Jangan-jangan nanti ada di antara kalian yang mau pindah kerja ke tempat seperti itu. Enggak, saya nggak ngajak kamu milih Ibu Airin. Enggak, karena kamu daerahnya beda. Saya nggak tahu milih siapa. Saya, karena yang lainnya apa eh, pesaingnya Bu Airin saya juga nggak tahu siapa. Kebetulan di spanduk dekat rumah saya adalah Bu Airin, jadi ngertinya hanya satu. Oke, saya share dulu ya. Ini saya mau buka website. Sebentar. Oke, oke. Jadi eh, di an- saya mau cerita aja tentang bisa lihat semua ya. Di sini ada daftar 40 lembaga survei dan pemiliknya. Jadi begini, em, biasanya lembaga-lembaga seperti ini, seperti LSI, ya ini pertama nih, LSKP. Saya kok baru dengar ya. LSKP, Lembaga Pemantau Pemilu. Oh, lembaga pemantau. Lain-lain ya. Lembaga pemantau itu biasanya dia membantu KPU, ya, Lembaga Pemantau Pemilu. Terus konsultan Citra Indonesia, nah ini dia, riset dan konsultan politik yang merupakan anak perusahaan dari LSI. Nah, oke, ini jelas ya. Jadi gini, eh, LSI itu kalau nggak salah adalah konsultan politiknya Pak Prabowo 2024, ya. Jadi sebenarnya eh, saya pernah dengar ada caleg menggunakan jasa konsultan politik juga di daerahnya. Maaf, bukan caleg, calon bupati, ya, menggunakan konsultan politik, kemudian dia membayar, maksudnya menyewa jasa konsultan politik atau tim strategi kampanye, ya. Tadinya dia dari ranking 3 di daerahnya, kemudian pesaingnya juga sewa juga masing-masing tim konsultan politik, ya. Kemudian berkat tim konsultan politik yang dia sewa itu nggak salah pilih gitu ya, akhirnya dia yang menang. Ya. Padahal tadinya awalnya dia hanya peringkat ketiga. Ya, jadi yang saya dengar ya, Denny JA tuh pemilik LSI ya kalau nggak salah ya. Oh iya benar-benar benar. Ya, di sini kelihatan ya. Ya. Jadi eh, pertama mereka pasti punya lembaga survei. Ya.
Udah pada datang semua belum nih kelasnya? Aduh, saya kok langsung aja tadi. Oh, udah 14 orang. Ya, oke, saya terusin lagi ya. Jadi mereka itu biasanya eh, eh, punya lembaga survei. Mereka itu punya metode masing-masing untuk survei. Ya, Eh, jadi mereka tahu untuk setiap eh, bupati atau calon legislatif DPRD 1 atau DPRD 2 itu eh, ekspektasi atau harapan dari pemilihnya itu berapa orang, dia bisa ngitung ya. Eh, yang yang ngetop pada tahun 2014 itu adalah random random regional survey, semacam kayak gitulah. Itu Denny JA. Terus kalau nggak salah Mr. Q itu dulu anak buahnya Denny JA. Kalau nggak salah ya. Terus kemudian eh, kemudian karena mereka udah tahu hasil survei segmen-segmen calegnya atau calon bupatinya atau calon eksekutifnya ya. Kemudian mereka ingin melebar, merebut suara dari kontestan lainnya. Jadi berdasarkan karakteristik gimana berusaha menarik hati segmentasi lainnya, ya. Dan itu nanti disebut pada saat eh, dan mereka mengungkapkan rencananya hanya jual obral omongan ya, untuk merebut hatinya dari segmentasi lainnya. Ya, jadi di sini ya konsultan politik itu menggunakan probability dan statistik itu wajib ya. Jadi ini udah mulai main rekayasa. Gimana seseorang itu bisa jadi caleg, bisa menang masuk anggota DPRD pusat, DPRD 1, DPRD 2, bupati, gubernur, presiden, ya, seperti itu, ya. Dan eh, tim sukses atau konsultan politik atau strategi kampanye, ya, itu abadi di tengah bisnis. Kalau bupatinya kan 2 periode selesai, gubernurnya 1 atau 2 periode selesai. Tapi tim konsultan politiknya abadi, ya. Yang penting eh, kerjanya profesional, ya, seperti itu. Nah ini kalau seperti Mister Q itu saya nggak tahu ya. Jadi dulu yang saya dengar dia Mister Kodari ya. Jadi dia itu anak buahnya Denny JA. LSI. Kemudian dia sekarang kayaknya udah berdiri sendiri ya, kalau nggak salah ya. Terus ada juga, saya ingat lagi, Carta Politika, Yuniarto Wijaya, itu juga lumayan. Terus Hendri Satrio, ya itu lumayan lah, gitu. Tapi biasanya begitu, ya. Jadi eh, kalau nggak salah Prabowo ini tim konsultan politiknya adalah si Mister Q dan Denny JA juga. Nah, kalau biasanya konsultan politik presiden itu nggak dibayar, ya. Nggak dibayar bukan karena dukung, ya. Sebenarnya itu karena alasan bisnis, ya. Itu untuk misi marketing, ya. Jadi Mister Q itu udah nebak bahwa Pak Prabowo yang menang, ya. Dan dia kasih jasa konsultan politik ke Pak Prabowo. Nah, nanti yang mau nyagup-nyagup atau yang nyabuk-nyabuk atau yang mau nyalek-nyalek udah ngelihat apa hasil kerjanya Mister Q, Pak Denny JA, nanti manggil dia lagi, ya. Itu misi marketing, ya.
Bukan berarti Mister Q tendensius ke terus dengan bawa perasaan dukung Prabowo gitu. Kamu jangan mikir gitu, ya. Ini murni bisnis, ya. Ya, kamu kan udah mulai belajar probability statistik ya. Jadi kalau survei, ya, itu ngumpulin sampel, ya. Nggak mungkin populasinya. Misalnya daerah Tangsel yang nyalon wali kota, masa diteleponin satu-satu? Susah, ya nggak mungkin. Jadi dia ngambil sampel area-area tertentu. Emang susah kalau area Tangsel kota Tangselnya sendiri itu area profesional, ya. Terus orangnya dari pagi sampai sore atau sampai malam nggak di rumah. Mungkin orangnya masa bodoh amat, ya. Jadi masa mengambang ya, masa mengambang, bukan masa yang sudah menentukan pilihan gitu ya. Oh, itu banyak banget di Tangsel ini. Jadi ya memang gitulah. Jadi eh, dia punya cara gitu. Kalau nanya ke apa istrinya belum tentu ada di rumah gitu ya. Nanya orang yang tinggal di rumah, kira-kira bapak milih siapa? Susah juga ya. Saya nggak tahu mereka caranya gimana cari sampel. Jadi istilahnya tuh mereka berlapis. Jadi mereka tuh langsung ngerti segmentasi siapa gitu. Misalnya segmentasi apa pemprovnya Tangsel itu pada milih siapa. Terus profesional apa itu pada milih siapa. Terus eh, buruh lepas di Tangsel pada milih siapa. Mereka udah tahu ya. Terus ada yang eh, apa eh, yang religius ya. Religius sendiri ada berapa level juga itu. Ada yang apa? Misalnya ada yang masih ngikut Habib. Nah, itu juga disurvei juga. Ada yang enggak kayak gitu. Ada yang masih kuat dengan NU, ada yang masih kuat dengan Muhammadiyah seperti itu. Itu disurvei juga, ya. Jadi mereka ngumpulin eh, apa sampel dan sampel itu pun juga bergerak, ya. Dari katanya tiap bulan itu di sampling, apalagi menjelang hari H, ya. Menjelang hari H, tiap hari itu bisa berubah banyak. Ya karena tim kampanyenya semakin ini kan semakin panas kan, ya kan, ini masalah bisnis soalnya, ya. Ini nanti kalau apa calonnya menang, namanya mencuat, ya. 5 tahun lagi dipanggil lagi, lumayan bisnis, ya. Itu lumayan gede loh bayarnya. Makanya kalau mau nyakup atau nyabuk atau nyalon wali kota itu logistiknya atau uangnya harus agak banyak, ya. Bukan agak banyak, maaf, harus banyak, ya. Oke nih, saya mau lihat aja dulu nih di sini. KCI, Perusahaan Riset dan Konsultan Politik merupakan anak perusahaan dari LSI yang tadi ya. Citra Publik Indonesia, Konsultan Politik, LSI juga. Publik Indonesia tadi kan KCI ya. Anak perusahaannya LSI juga. Waduh, ini Pak Denny JA ini bisnisnya lancar. Maaf, maaf. Jadi mungkin dia tuh reputasinya udah bagus, kemudian mungkin eh, kalau di Tangsel ini kan ada dua ya, mungkin kedua kontestan ini sama-sama manggil Denny JA. Nah, terus dibuat tembok separasi ya antara tim konsultannya dia yang dukung apa nolong Bu Airin dan apa oponennya Bu Airin. Mungkin begitu.
indikator, indikator politik Indonesia. Oh, ini Burhanuddin Muhtadi. Beliau udah jadi profesor ya, entah gimana ya. Oh iya nih, Burhanuddin Muhtadi itu juga nggak mulai sendiri ya. Dia kalau nggak salah anak buahnya JA juga. Jadi Denny JA itu kaderisasinya tuh sukses. Ini baru LSI. Lembaga Survei Indonesia menyediakan jasa riset bagi berbagai kalangan yang berkepentingan dengan opini publik. Oke. Oh, ini dia. LSI didirikan oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia YPDI bersifat independen, nonpartisan, dan nirlaba. Oke. Kemudian ada lagi nih, Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Indonesia, Kedai Kopi. Kedai Kopi. Oh, ini Hendri Satrio, Hensat, si Hendri Satrio. Oke. Terus Poltreking Indonesia perusahaan riset dan konsultan strategi, konsultan strategi pemenangan yang aktif melakukan survei politik baik pada pemilu ataupun pilkada. Hanta Yuda, ya lumayan ini, adalah pendiri dan direktur eksekutif Poltreking Indonesia. Poltreking kayak pernah dengar. Poltreking. Oh iya ya, sorry sorry. Iya dia itu sendiri ya. Carta Politika Indonesia. Maaf. Lembaga konsultan politik dengan kekuatan utama pada analisa politik yang akurat. Nah, ini dia kekuatan utama pada analisa politik yang akurat. Berarti dia harus dapat segmentasi ya, dapat segmentasi pemilih ya. Oh, Yunarto Wijaya. Oke. Indobarometer. Indobarometer ada lembaga penelitian bergerak di bidang survei pemilihan. Kok survei aja ya? Dan Direktur Eksekutifnya Mr. Q, Muhammad Muhammad Kodari. Litbang Kompas. Nah, kalau Litbang Kompas saya yakin ini hanya survei aja. Oke. Saiful SMRC. Oke, SMRC em, survei opini publik, melakukan hitung cepat dan exit poll. Nah, ini penting banget ini buat orang-orang yang mau nyalek ya. Pendiri SMRC adalah Saiful Mujani. Oke. Indekstat Konsultan Indonesia. Indekstat Konsultan Indonesia didirikan oleh para ahli statistik, kebijakan publik, bisnis, pemasaran, penelitian dan pengembangan regional. Rico Lavedri sebagai Direktur Eksekutif. Jaringan Suara Indonesia, riset juga. Widi Fajar Tamin, Popon Lingga Geni, Nuki Basuki. Populi Center. Populi Center banyak survei di daerah mengenai perilaku pemilih dan kebijakan publik dipimpin oleh Afri Madona. Jaringan isu publik terbaru mereka melakukan survei bekerja sama dengan LSI Deni JA terkait Pilkada Samarinda. Nah, ini seru ini. Ya masih banyak lagi ya. Ini Hasan Nasbi. Ini kalau nggak salah staf komunikasi jadinya. Staf komunikasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sirius Network merupakan lembaga survei yang aktif melakukan survei dan perhitungan cepat dalam pemilu. Nah, ini dia. Jadi, kira-kira kalau pemilu diadakan sekarang, pemilihnya Ibu Airin berapa banyak? Nah, seperti itulah. Ya, banyak sekali.
Indromatrix, Husin Yazid. Oke, oke. Nah, CSIS juga ini. CSIS didirikan oleh sejumlah orang. eh, Ali Murtopo itu dulu bekas Menpen dan kepala Badan Intelijen Indonesia ya, Ali Murtopo, pendirinya. Josephus Gerardus Dusby, kayaknya saya pernah dengar. Hadi Susastro, ini orang zaman dulu. Daud Yusuf itu, ini udah kayaknya sudah almarhum semua ya. Foxpol Center, Pangisarwi Saniago, oh, ini pernah muncul di televisi. Nah, ini Polmark Indonesia. Polmark Indonesia merupakan lembaga penyelenggara jasa konsultasi political marketing yang kompeten, yaitu IF Saifullah. Dia masih banyak. Jadi, kalau nggak salah, Polmark ini eh, saat berdiri, saat baru berdiri, dia berusaha supaya eh, pasar pertama Polmark itu adalah Pak Anies Baswedan untuk Gubernur DKI Jakarta 2017 dan menang. IF Saifullah naik dia, naik ya ho- hokinya Pak EF lah. Kemudian Pak EF ini laku di beberapa daerah, ya. Tapi Pak EF Saifullah yang terakhir dia malah untuk Gubernur DKI Jakarta dia nggak mau bantu lagi Pak Anies Baswedan. Ya mungkin lu udah gua tolong tahun 2017, sekarang kamu mesti bayar ke saya. Mungkin harganya kurang cocok ya. Ya seperti itu deh. Eh, oke, ya, Boleh nanya Pak, ya. kalau apa namanya eh, metode pengolahan data statistik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei tersebut, apakah berbeda gitu? Kalau Oh misalkan iya, apakah sama atau berbeda gitu dengan masing-masing punya sendiri. punya punya cara pengolahan sendiri ya udah pasti ya. Iya. Mm-mm. Dan nggak mau Terus yang ngasih tahu ke, oh, ke perusahaan sebelahnya itu persaingan kan? jadi masing-masing punya cara olahnya masing-masing gitu ya Pak? Iya, tapi Ada. nama generiknya adalah stratified random sampling istilahnya. Ya, jadi orang-orang kayak gitu tuh murni bisnis ya. Jadi kalau ngelihat orang-orang seperti itu jangan jangan bawa perasaan, ya. Yang jelas kamu mau ngelihat mereka orang kayak beneran. Jadi kemungkinan hasilnya ingin sesuai pesanan juga ada dong Pak ya, untuk membahagiakan sang yang disurveinya gitu. Ya itu malah jebak, nanti kalah, jebak dong itu. Harus harus dekat dengan realita, ya. Kok sesuai pesanan malah kalah nanti. Ya, kadang-kadang juga ada juga Pak sesuai pesanan dan mempengaruhi opini publik yang lain juga Pak. Biar Hmm. tergiring gitu Pak. Oh sini ternyata di surveinya menang. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin ya. Tapi ke ke mereka untuk publikasi mungkin sesuai pesanan. Hmm. Tapi terhadap kontestannya langsung ya jangan. Nanti malah lengah. Mungkin Ya, itu untuk ini aja ya, apa make up aja ya. Saya nggak tahu. Hmm, biasanya dia gimana. ada dua hasil mungkin ya. Hasil pesanan sama hasil real real di lapangan Realita. mungkin. Heeh. Ya betul. Hasil realisasi di lapangan digunakan untuk strategi kali Pak ya. Ya, Kalau kalau pesanan buat yang publikasi. pesanan untuk publikasi agar Heeh. menggiring Iya opini gitu benar ya. Pak. Iya. Heeh. Ya itu kalau apa kegunaannya untuk bisnis ya.
Tapi sebenarnya selain itu ada lagi eh, eh, penggunaan apa statistik untuk eh, marketing, ya, marketing produk, ya, seperti Mark Plus, Hermawan Kertajaya, seperti itu, ya. Itu juga lumayan itu. Jadi dia juga ada survei juga masing-masing. Jadi kamu kalau mau apa jual produk baru, biasanya perusahaan-perusahaan besar ya yang kuat bayar mereka, seperti Unilever, Wings, seperti itu ya. Jadi ini produk saya laku nggak ini, gitu. Karena kan untuk mass production itu ongkosnya juga nggak murah kan, ya mahal banget lah, ya. Ada juga lah. Jadi untuk yang produk-produk atau untuk jasa-jasa, ya seperti itu. Selain itu untuk apa sampling, ya, yang lain itu contohnya adalah Bapenas, ya. Jadi Bapenas itu eh, yang apa yang memonitor inflasi Indonesia. Sebenarnya Bank Indonesia juga sih. Jadi ada dua lembaga yang memonitor kondisi perekonomian Indonesia seperti inflasi, terus Gini Index, ya, BPS dan apa Bank Indonesia. Terus apa ya? Kepatuhan bank. Kok kepatuhan bank hanya Bank Indonesia yang bisa. Dan datanya rahasia, itu hanya disampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, ya. Terus apa lagi ya? Untuk sampling-sampling di pasar itu banyak ya. Contohnya lagi untuk BPS itu AFLS ya, seperti saat awal itu apa Indonesia Field Survey. Jadi mengenai apa eh, lapangan apa survei lapangan pekerjaan, penghasilan dan lain-lain. Sebenarnya Bank Indonesia kadang-kadang juga ada survei seperti itu, ya, karena kadang-kadang eh, BPS-nya, biro biro pusat statistiknya juga nggak narik, nggak lagi sampling, terus ya terpaksa Bank Indonesia butuh data itu, ya Bank Indonesia survei sendiri, gitu. Kalau kementerian-kementerian lainnya biasanya minta ke BPS atau enggak ke Bank Indonesia, biasanya seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang lain kira-kira mau apa komen atau tanya? Ya Pak, boleh nanya gak Pak? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak Supriyadi, Waalaikumsalam, Pak. Ini Pak terkait lembaga survei politik ketika itu apa untuk meliputi hasil itu harus terdaftar dulu di KPU atau gimana itu Pak? Kalau nggak salah iya, Hmm. karena mereka klaim mereka sedang mengawal siapa, terus kemudian bikin pernyataan-pernyataan yang meresahkan, mungkin bisa seperti itu. Berarti harus ada legalitasnya juga Pak ya? Iya. Mm. Itu misalnya untuk persyaratan seperti itu apakah ada semacam uji apa gitu maksudnya seperti itu Pak? Nggak tahu Gimana? saya, nggak tahu terus terang. KPU-nya harus tahu benar gitu. Mereka mereka kerja benar atau hanya bentukan kayak gitu. Berarti kalau yang belum terdaftar itu berarti ya nggak boleh meliputi hasil-hasil mengenai hasil KPU itu kali Pak ya? Hasil suara itu kali eh ya? eh, nggak bisa ya, nggak bisa sampai kayak gitu ya. Jadi asal tahu aja. Jadi nanti yang tidak terdaftar pun meliput boleh, terus kasih pengumuman sendiri juga boleh, yang tak terdaftar pun. Mungkin sebetulnya tidak di ini sama itu kali Pak ya, sama KPU kali ya Pak ya.
Ya gampang aja nanti orang-orang bilang, oh yang ini nih nggak ini nggak terdaftar di KPU seperti itu. Jadi Ya ya itu udah memang nanti dia waktu keluarin pengumuman lagi, masyarakat bisa kayak lembaga kayak gitu nggak usah didengar kayak gitu. ya isunya waktu pemilu itu kan banyak lembaga survei yang memang apa namanya terlibat, padahal masyarakat juga tidak tahu mana yang legalitas, mana yang ilegal, Iya, macam-macam. Itu kan jadi membuat resah masyarakat juga gitu. iya emang. Jadi SDM-nya yang bener juga nih tadi Pak Roni Hidayat sama Pak Asep tadi itu emang pesanan dari eh, calegnya atau calon bupatinya untuk buat seolah-olah dia yang menang, padahal belum tentu. itu aja itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, ya yang bener tuh yang adalah yang bisnis beneran dan berusaha bertahan selama-lamanya di bisnis itu, ya. Oke, izin bertanya. Iya Pak, ya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Oh, Ya, mati sebenarnya. soalnya ini kayaknya saya kurang bagus juga nih. Oh iya iya iya. Heeh. Heeh. Terdengar nggak suara Iya nih, suaranya putus-putus Pak. saya? Saya nggak bisa dengar juga Pak. Nih, mohon maaf. Ya, oke. Gini aja deh. Saya langsung mulai. Nah, ini Saya ceritanya. mungkin jadi nggak Atau ditulis aja Pak di chat itu Oh Pak iya, Lukman. benar. Iya tadi. Suaranya putus-putus Pak Lukman. Mungkin bisa ditulis aja pertanyaannya di itu di chat. Oh ya, jadi masing-masing itu ya. Jadi Hermawan Kertajaya, terus Denny JA, itu masing-masing itu punya metode sendiri yang nama generiknya Stratified Random Sampling namanya. Tapi detailnya masing-masing beda. Kalau Mister Q bilang tergantung daerahnya masing-masing. Jadi outputnya itu ada dua. Pertama, area mana yang mesti saya sampling. Kedua, desain dari apa? eh, desain dari pertanyaannya. Jadi form pertanyaannya apa gitu. Nah, itu dia. Yang jelas mereka nggak akan nanya, Bapak ini siapa gitu. Yang jelas si apa lembaga-lembaga survei itu nggak langsung saklek nanya, Bapak milih siapa gitu. Oh, milih Bu Airin gitu. Nggak kayak gitu. Ya. Oke, ini sekarang saya akan coba jawab yang kemarin ya. Oke, Oke, kelihatan ya di sini ya. Eh,
Up, 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 up. Hmm. Sebenarnya ini nggak akan keluar di ujian terlalu berat ya. Ya, kelihatan ya. Kelihatan semua ya, yang dari HP ya juga ya. Eh, Pertanyaan nomor 3 ya. Ini manipulasi matematiknya gede banget ya. Ini saya coba jelasin aja deh. Bentar ya. Oke, kelihatan ya. Eh, Probabilitas B given bukan A sama dengan, aduh lupa saya. Bukan, sebentar. Oke. Ini ya, diketahui ya. Oke, oke nih. Jadi ini pasti kalau kondisional itu udah pasti pakai Bayes teorem ya. Jadi kita hanya tahu B kondisional A atau B given A. Sorry, B kondisional A aksen atau A aksen ini bukan A ya. Eh, Kemudian probability A kondisional bukan B atau B aksen. Kemudian probability A iris B ya. Oke, kalau kita mau buat modelnya ya, yang pertama dulu ya. eh, Kalau kayak begini ya, kamu bawa ke himpunan irisannya aja dulu ya. Jadi P buk P kondisional bukan A, kamu bikin B iris eh, bukan A ya. Jadi caranya adalah kayak ini. Eh, P bukan A, saya buat jadi himpunan irisan dulu ya. Harus saya kali dengan probability bukan A ya. Hasilnya adalah, ingat ya, eh, B kondisional A adalah eh, himpunan irisannya. Sorry. Hmm, Per probability A ya. Jadi ini di sini, bentar ya. Maaf Pak, ini tugas yang buat Enggak, bukan? bukan. Ini bahas dari buku. Oh, buku halaman berapa Pak? Oke, bentar ya.
Ini halaman berapa nih? Nah, 80 ya. Exercise 65, 4.1. 65. Oh, 65 ya? Mm-mm. Ini nih, sorry. Ini dia. Oh, nggak pindah ke sini ya? Oh, tadi nggak kelihatan. Astagfirullah. Karena saya kan buka dua layar di sini. Jadi, sorry. Makanya kamu nggak lihat tadi. Ya, makanya sorry. Maaf. Mana ya? Saya kira pindah dengan sendirinya. Maaf. Bentar ya. Oke, mungkin saya harus ngulang lagi, share lagi. Oke. Ya, yang ini ya. Soal nomor 3, maaf, halaman 65 ya. Ini halaman 65. Probability B given bukan A itu adalah separuh, setengah. Kemudian probability A given bukan B sama dengan 3/5. Kemudian probability A iris B sama dengan 1/8. Kemudian temukan probability A dan probability B. Ya, sorry. Tadi nggak kelihatan. Ya. Sekarang saya pindah lagi ke whiteboard. Nah, ini malah bisa. Tadi nggak bisa pindah tadi. Ya, saya terusin lagi ya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke, balik lagi. Ya. Nah, khusus eh eh, ini, bentar ya. Ini A, ini B. Nah, sekarang saya mau ngajak kamu lihat probability B iris bukan A. Ya, kamu tahu ya, bukan A, bukan A tuh di sini. Ya, area bukan A tuh di sini. Ya, kemudian area B, ya kamu tahu sendiri di sini. Ya, berarti eh, B iris bukan A, berarti di sini ya, area di dalam sini. Oke, coba berarti gimana nih menyatakan area ini dengan cara lain? Berarti adalah area B dikurangi Dikurangi. irisan. Iya, coba kamu lihat. Nih saya tulis ya. B, ya benar. Benar Pak tadi. Ya, ya nggak? Ya, Coba yang lain-lain ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini kita hanya ngeliat sisi kanan aja. Probability B iris bukan A sama dengan probability B kurangin probabilitas A iris B. Ya, berarti kan B itu kan di sini nih ya. Di sini semuanya ya. Tapi saya ilangin area yang di sini. Ya, hasilnya di sini.
Ya, kira-kira udah ada yang ngerti nggak nih? Ngerti semua belum? Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ruas kiri. Ya, probability B given not A itu adalah setengah. Terus probability bukan A. Ya, nah, ini pada ditanyanya adalah probability A dan B. Ya kan? Probability A, satu lagi probability B. Ya, ya udah. Ya, sorry, ini saya cuma ngingetin aja. Ini teorema Bayes ya tadi ya, Bayesian. Jadi probability B given A aksen sama dengan probability B iris A aksen dibagi probability A aksen. Ya, cuman ini penyebutnya saya geser ke kiri. Ya, Sama dengan peluang bersyarat kan Pak ya? iya, sama ini. Ya, oke, saya lanjutin ya. Oke. Nah, sekarang gimana saya harus dapat probability A? Ya, supaya notasinya sama semua. Ya, ini cara berpikirnya ya. Jadi gampang. B bukan A. Ini karena udah diketahui ya. Nilai Ya, ini adalah setengah. setengah. Ya kan? Nah, ini di sekarang nih. Probability bukan A. Gampang. Ya. Adalah satu kurang probability A. Nah, Ya. Bisa kelihatan ya. Ya. Saya terusin lagi ya. Adalah setengah setengah dikali. setengah dikali ya dalam kurung satu probability A. Ini probability B saya belum, ini yang dicari ya. Dicari ya. Hmm, kurang Seperdelapan. 6 ya. Di sini tadi ya. Wait, 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 wait. Oke, saya lanjutin lagi ya. Tadi kan ini yang dari yang ini ya. Sekarang saya turun ke bawahnya yang ini ya. Probability A given B aksen ya. Kemudian ini saya buat. Nah, sekarang saya buat sama dengan probability A iris B aksen. Ya, mirip-mirip sama yang di atas polanya. Kali satu minus probability B. Jadi ingat ya, ini satu minus PB ini adalah PB aksen. Ya, hasilnya adalah ini. Ya, oke, saya lanjutin ya. Ini adalah 3/5 satu minus PB. Nah, yang ini nih, ya, ini sama ini, ya, seperti pola yang ini, sama ini polanya, ya, adalah probability A kurang probability A iris B. Oke, oke, saya lanjutin lagi ya. Ups. Sekarang saya ini dulu, saya buat ini dulu ya. Ada dua persamaan ya. Iya,
Yang ini dikurangi ya. dulu ya. Iya. Nah. Jadi setengah dikali satu kurang probability A. Bentar ya. Setengah eh, dikali satu minus probability A. Sama dengan berapa tadi? Sama dengan probability B. Probability B kurang seperlapan. Nah, ini yang sebelah kiri ya. Saya urai dulu. Ya, ini yang bilangan lepas hanya setengah dan seperlapan ya. Ini jadi ini saya atur aja deh. Yang bilang bebasnya di sebelah kiri, yang dengan variabel di sebelah kanan. Jadi setengah tambah seperlapan. Setengah tambah seperlapan gimana ya? Setengahnya jadi 4/8. Jadi 4/8. Terus perlapannya saya pindah ke kiri. Jadi tambah ya. Sama dengan, kemudian minus setengah PA-nya saya pindah ke ruas kanan. Tambah PB. Oke, ini udah nih. Udah mulai kelihatan. Berarti ini 5/8 sama dengan setengah PA tambah PB. Oke. Oke, terus saya lanjutin lagi ya. Persamaan kedua. Persamaan selanjutnya. Nah ini 3/5 kali satu minus probability B. Jadi tadi gini ya. Sama dengan PA minus PA iris B. Per 8. Nah, ya. Oke, seperlapannya bisa pindah ke sebelah kiri. Waduh, ini jadi per 40 ya. 40 sebelah kirinya saya kasih kali 8. 8 kali 3 24. Oke. Sebelah kanannya saya 5/8 jadi 5/40. Oke, sama dengan probability A tambah 3/5 probability B. Oke. Oke, ini udah dapat ya. Dua persamaan ya. Ya. Ini gimana ya? Eliminasi, Pertama, Pak. ya. Jadi yang persamaan satu, ini kan ada setengah probability A, persamaan duanya ada probability A juga ya. Ya, Ini mau saya eliminir PA-nya. PA. Mm-mm. Hemat P B sama dengan, Pak. Nah, jadi ini udah persamaan linier nih sebenarnya. Programa linier. Ya. Jadi nih, nanti saya tunjukin ntar ya. Jadi kan tadi kan persamaan satunya, bentar ya. Bentar. Persamaan satunya adalah 5/8 tambah sama dengan setengah probability A tambah probability B.
sama dengan setengah probability A tambah probability B. Yang persamaan keduanya 29/40. Waduh. Sama dengan Peluang A, mm-mm, tambah 3/5 ya. peluang B ya. Mm-mm. Ya, ini kan begini ya. Eh, ini mau saya buat Yang persamaan 1 dikali 2 dulu Pak biar enak. Iya, kali 2 biar hilang ya. Ya, Kali -2 deh. ya. Hmm. Terus nanti saya tambah. Saya tambah ya. Jadi kali 5 ya. 5/8 saya kali 5. Jadi eh, minus 5/8 itu adalah dipindah ke per 40 dikali 5 atas, pembilang kasih 5 kali 5 penyebutnya dikali 5. Jadi 25/40. 25/40 saya kali 2 ya. Atau nggak, jangan kali -2. Kali 2 aja. Oke. Jadinya 25/40 saya kali 2. Jadi 50/40. Ya, tahu ya, tahunya asalnya ya. Karena 5/8 ini saya pindah ke per 40. Jika atasnya kali 5, bawahnya kali 5. Jadi 25/40. Terus kemudian saya kali 2. Jadi 50/40. Sama dengan probability A tambah 2 probability B. Oke? Terus persamaan duanya tetap ya. 29/40. Tambah. Oke. Ini bukan kali. Bukan tambah. Kenapa ditambah Pak dikurang jadi Iya. PA-nya habis. Benar. Ini belum saya papain. Sorry, sorry, sorry. Ini belum saya papain. Nah, ini baru saya kurang ya. Oke. Berarti 21/40 sama dengan 0 plus ini 2 adalah 10/5 ya. Jadi 7/5 probability B. Oke. Jadi probability B 21/40 kali 5/7 ya. Saya coret ini jadi 8, 3 ya. Ya, 0,375 ya. iya, 0,375. Benar. Ya, PA-nya setengah berarti Pak ya. Mm-mm. Iya, benar. Yang paling enak
gimana ya, masukin Ya, ya, ini dimasukin ke sini aja, sama-sama per 8, nggak pusing, ya kan? ya. Jadi persamaan satu menjadi apa tuh? 5/8 sama dengan setengah PA ditambah 5/8. Ya, tambah 3/8. Ya, setengah probability A sama dengan 2/8. Ya benar. Ya, Ya. 3/8 dikurangi 5/8. Mm-mm. Minus, Pak. Oh enggak. 3/8-nya kan digeser ke kiri. Oh, guys. Oh, iya. Ya. Jadi hasilnya 2/8. 5 kurangin 3 sama dengan 2/8. Jadi PA-nya setengah. Benar tadi. Ya. 4/8 ya tadi. Nah, Kok, ini kira-kira ada yang mau ditanya nggak? oh, itu 5/8, Pak. Bukannya 5/4 yang persamaan ke satu. Ini di sini nih. Sorry. Dari sini ya. 5/8. Bentar, saya cek. Ya, dari sini nih. Oh, yang dari situ. Ya. Soalnya mah ringkas, Pak ya. Jawabannya panjang. Mm-mm. Mau gimana nih? Ini asalkan kalian tahu aja ya. Karena Ya. kan kenyataannya di dunia realita tuh persamaan Bayesian tuh nggak ada yang sederhana. Ya, lebih rumit daripada ini. Ya, apalagi kalau nyangkut dolar rupiah. Aduh, ya. Orang-orang banyak-banyak kasus ya. Orang ngerti ini kasusnya Bayesian, tapi gimana modelnya nggak ada yang tahu. Hmm. Ya, dolar rupiah jadi pengaruh NDF, pengaruh penerbitan obligasi, given obligation, given apa SBN diterbitkan, kayak gitu-gitulah. Atau FDI masuk, seperti itu. Pak, maaf, Pak, mau nanya, Pak. Itu Hmm. kenapa jadi berubah 5/4 ya, Pak, yang persamaan satu? Oh, bukan 5/4, maaf, 5/8. Oh, 5/4, 5/8. Ush, ush, ush. kalau 8 kali 2, 16, Pak. Sorry. Ini nih, asalnya dari 4/8, 4/8, ya. Sorry. Ini dari sini ya, 4/8, 4/8, setengah itu jadi 4/8, karena mau Ya. ditambah 1/8 dari sebelah kanannya. Ya, 4/8 tambah 1/8 jadi 5/8. Oke. Jadi beda dong, Pak, hasilnya. 5/8 kali 2, 10/16. Eh, 5/8 kali 2 10/8. Oh, iya ya. Oh, atasnya aja, Pak ya. Mm-mm. Oh iya, 2/1 ya atasnya. Mm-mm. Salah nulis aja, Pak ya. Mm.
10/8, tapi ini saya pindah eh, kali 5 ya. Atas dikali 5, bawah kali 5. Supaya hasilnya sama. 50/40 sama dengan 5/8 ya. Eh, kali 2, sorry. Maaf, maaf. 10, eh, 10/8. Ini kan saya kali 2 ya. 5/8-nya saya kali 2, jadi 10/8. Terus saya pindah ke bawahnya jadi 50/40. Ya. Supaya aritmetiknya di bawahnya lebih gampang. Ya. Oh iya, ini maaf ya. Saya itu eh, baru pulang dari Kempinski, terus saya eh, tadi pagi nggak bisa langsung balik ke sini karena bos saya ngajak ngobrol dulu. Terus nanti tanggal 23 saya baru dapat jadwal pulang dari Palembang sampai sini, eh, sampai Jakarta, baru landing di Jakarta jam 7, tanggal 23 nanti, 23 November. Jadi apa? Sorry ya. eh, Waktu saya tuh banyak mepet banget. Tapi jangan takut. Saya tanggal 29 Desember itu udah hari terakhir saya di Bank Indonesia. Ya gitulah, kalau kerja di Bank Indonesia itu dapat informasi banyak ya. Tapi banyak yang informasinya itu rahasia. Ya, karena kan tahu sendiri masyarakat masyarakat tuh sekarang gampang kebawa hoax. Ini sebenarnya kalau kita dengar tuh hal ini biasa-biasa aja, tapi nggak boleh masuk masuk ke Twitter, masuk Instagram gitu. Nanti orang ngembangin sendiri. Karena ada orang tertentu yang khusus untuk goreng, ya. Misalnya untuk apa? Utang luar negeri pemerintah, ya. Jadi utang luar negeri kita itu sejak ada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ini berkat Ibu SMI ya. Jadi kita ini pemerintah itu kalau mau ngutang itu utamakan melalui SBN, surat apa berharga negara. Negara. Nah, jadi eh, itu bisa dengan mudah diperpanjang atau dengan mudah, eh, dan itu mata uangnya rupiah juga. Sebelum itu enggak, sebelum ada undang-undang itu kita nggak bisa. Jadi eh, bisa-bisa harus falas. Kok falas payah ini. Jadi utang falas pemerintah itu hanya sisa-sisa masa lalu atau demi pergaulan nasional, internasional. Ya, karena seperti Asia Development Bank, terus apa lagi? Eh, World Bank, ya. Kita ini donatur loh, jangan salah loh. Kita ini donatur World Bank loh. Kita ini juga kasih modal juga ke IMF, Asia Development Bank, ya. Jadi eh, jadi kita ini apa? eh, Udah negara besar, kita donatur, tapi di sisi lain kita ini juga harus ada ngutang dikit ke dia karena dia juga butuh penghasilan, Hmm. ya. IMF, Asia Development Bank kayak gitu, ya. Tapi posisi kita tuh udah jauh lebih tinggi daripada masa lalu. Dan utang luar negeri pemerintah itu eh, pemangkunya itu adalah ya Badan Fiskal, BKF, Bank Indonesia, Bappenas.
ya. Jadi itu nggak mungkin inilah, nggak mungkin lewat dari tiga badan ini, ya. Jadi kalau utang luar negeri, don't worry lah, gitu. Sorry, utang pemerintah ya. Kalau utang swasta, nah itu saya nggak tahu. Kalau utang swasta kita nggak bisa apa-apa. Undang-undang kita juga nggak bisa apa-apa. Kebiasaan di negara lain kita nggak bisa apa-apa. Ya, kalau utang-utang swasta seperti Sritek, kayak gitu tuh utangnya banyak banget. Kita juga nggak bisa ngelarang, ya, seperti itu. Karena kalau kita batasin utangnya, mereka mengalami kerugian, nanti nyalain kita. Nanti di pengadilan apa? Pengadilan apa? Tata eh, negara. Tata negara kita disalahin. Banyak itu apa ya? Columbia Group seperti itu, ya. Terus Bank Global waktu itu, ya kita nggak bisa apa-apa itu. Ngelarang pun nggak bisa. Ya kan, makanya di Indonesia itu bisnis tuh bebas ya, enaknya di situ. Tapi di saat yang sama kamu bisa ngemplang gitu. Eh, buat pemiliknya gampang. Dia pakai apa? Pakai peraturan-peraturan juga. Dia juga bayar juga, bayar ahli-ahli hukum. Jadi dia bisa bebas. Gampang. Jadi pergantian kepemilikan. Jadi eh, disalahin ke yang lalu. Ya, ini bukan masa saya. Belum bertanya. Waduh, ini nih sorry, ini udah 10:13 ini saya baru ngasih sedikit. Eh, gini aja deh, saya mau ngasih eh, 5 menit aja untuk bahan selanjutnya, ya. Bahan selanjutnya adalah eh, dari probability statistik ya. Sebentar. Nah, ini adalah mengenai, nah bisa dilihat di sini ya. Eh, eh, yang di tengah, ya. Probability A iris B itu bisa didapat dari eh, dua perkalian ini, ya. A given B dan B given A, ya. Ini conditional, ya, conditional probability. Terus apa lagi nih? Nah, ini probability A ini disebut total probability formula. Jadi probability A adalah eh, pro- jadi A iris B1, A iris B2 tambah B, A iris B3, selanjutnya terus sampai A iris B yang K itu yang terakhir. Terus eh, probability dari irisan himpunan bisa didapat dari perkalian probability kondisional di bawahnya. Oke, selanjutnya ya. Langsung aja ya ke independence, independent event. Ini Monty Hall itu paling nggak kamu harus tahu ya, karena itu bisa dibilang apa bahasa Paradoknya. pergaulan, ya, bahasa pergaulan itu. Ya jadi kalau saya dengerin apa eh, atau ngobrol ya dengan apa pegawai Bank Sentral Thailand atau apa gitu atau Singapura gitu, ya nanti satu saat kamu mungkin
karir kamu naik gitu ya, terus nanti mau ketemu orang mana gitu, mereka juga nyebut Monty Hall. Jadi yang semula kamu probability hanya sepertiga, tiba-tiba kamu dapat komplemennya, jadi 2/3-nya. Berubah, berubah pihak, ya. Nah ini dia. Kejadian bebas ya. Kejadian bebas itu ya eh, satu peristiwa tidak memengaruhi peristiwa selanjutnya. Jadi eh, seperti kamu ngelempar dadu, ya. Kamu ngelempar dadu pertama, hasilnya 4 atau berapa gitu ya, ada 6 angka. Selanjutnya kamu ngelempar dadu lagi, nggak pengaruh ke selanjutnya, ya. Karena nggak berpengaruh, satu kejadian tidak memengaruhi kejadian selanjutnya. Jadi dia nggak punya probability conditional, ya, karena dia nggak terpengaruh sama peristiwa sebelumnya. Jadi boleh dibilang probability A given B hasilnya ya probability A. Ya, given B masa bodoh amat karena dia adalah independent events. Ya, tetapi ya, nah ini dia bisa kamu lihat ini. Jadi probability B given A sama dengan ya probability B. WRPA juga tidak mungkin sama dengan. Jadi kejadian A-nya ada ya, peluang A lebih besar pada nol, ya berarti ada ya. Sekarang peluang A given B ya sama dengan A, ya. Tetapi irisannya probability A iris B sama dengan perkaliannya probability A kali probability B. Misalnya A, nah ini nih example 4.7 ya di bawahnya. Ngelempar dadu. A adalah kejadian hasilnya genap. B adalah hasilnya lebih besar daripada 3. Lebih 3 adalah itu kan 456, ya kan? Jadi probability A iris B adalah eh, setengah kali setengah ini, ya. Ya, di bawah tuh kelihatan. So that eh, peluang A kali peluang B sama dengan seperempat. Ya. Oke, dari saya itu dulu ya. Hari ini mohon maaf, saya lanjutin lagi deh. Pokoknya bab 4 ini terakhir. Ya, Eh, nanti kita latihan lagi. Terus ada pertanyaan nggak dari tugasnya? Udah gini aja deh. Kalian bebas pakai Bing, ChatGPT, Gemini, terserah. Ya, kalau kamu silahkan tambahin asumsi kamu, ya, supaya nanti hasilnya lebih detail lagi. Ya, masukin ke ChatGPT-nya, atau masukin ke Bing-nya, atau masukin ke Gemini-nya, terserah. Tapi kadang-kadang nemu ini Pak ya, nemu penyelesaian dari ChatGPT menggunakan teori-teori yang sebelumnya belum kita kenal gitu Pak. Seperti Oh iya bilang, Hmm, bilang dong. Saya minta tolong penyelesaiannya hanya dengan permutasi, kombinasi, atau hmm, conditional probability. dibatasi gitu ya. Penyelesaian yang dibatasin, ya. Ya harus lebih rinci untuk ya dibatasi gininya banyak Iya. Mm-mm. rinci.
Nanti dia nyari jalan. Oke, oke. Sementara, ini dulu absensi dulu ya. Nah, saya mau stop dulu. Oke, absensi dulu ya. Ya, baik, semuanya bisa on cam. Ya. Pak Ayo, Julian bisa? Yan. Pak Rahmat? Ayo Pak Ya, Rahmat. siap, siap. Pak Rahmat, belum ada ya sama Pak Julian. Hmm. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, dari saya itu dulu ya. Eh, Minggu depan saya mulai agak intensif lagi. Terus sorry banget tanggal 23 November saya baru pulang, baru sampai bandara. Landing aja baru jam 7. Sampai sini perjalanannya agak jauh juga. Oke, dari saya sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada tambahan untuk kalian juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ayo sama-sama. Ini Mas sebentar. Supratman, canggih ilmunya canggih Masih pada masuk kerja. Lumayan ya tambahan liar gitu. biasa eta ilmu mengangkat derajat. Berarti tadi Pak Roni kalau SBN ya, SBN kayaknya Ponji itu ya. Kalau apa? Itu yang surat surat SBN, surat berharga negara itu. Keberanian negara ya. Itu kayak Ponzi. Jadi nanti bayar bayar yang pencairan sebelumnya itu dari penjualan berikutnya. Tapi resmi dari negara. Ya Ponzi Ponzi yang dilegalkan. Ya si Gabang ya. Peda ada, ya peda ada bank, peda ada backup aja sih kalau negara mah. Iya. Kalau personal kan pure dari kolekan eh, orang yang terkena ponzinya, Pak. Iya, iya. Jadi kalau runtuh ponzinya, ya nggak ada yang bisa ganti. Kalau negara, ya Iya. kecuali negaranya yang runtuh ya. Hmm. Sama obligasi sama nggak? Sama obligasi sama nggak? Ya sama Pak. Obligasi itu SBN itu setiap Oh iya. biasanya dia negara itu akan menjual seri terbaru. Itu tuh sebelumnya itu buat membayar bunga atau bayar pokok periode sebelumnya. Berarti nggak akan kebayar-bayar dong ya hutangnya. Ya daripada minjem ke luar negeri mungkin mending ke warganya sendiri minjem dananya. Jadi materi statistik kita ini sudah apa saja sih yang udah dipelajari itu? Saya karena ketiga ini yang pertama hanya hanya istilah-istilah Pak Roni ya. Permutasi, kombinasi, Peluang, teorema bias, Kombinasi peluang ya. peluang, probability. probabilitas.
Cuman 3 sih Pak, cuman anakannya banyak. Nah, Oh, terus anakan teh permutasi. incuan deh. Tadi Nah, anak permutasi teh kan loba kombinasi tah. sama Masing-masing gitu buka sih. anak deh, jadi arincuan deh. Pak ayah itu Pak, anu katilu nanti Pak ya Pak. Presentasi saya dapat start 1, start 2 langsung start 4. 3 Ada di harusnya sudah ada di ini Pak Ji, sudah ada di link drive-nya. Drive ada Pak. Udah ada. Harusnya udah kalau saya sudah upload dan tidak lupa. Ya kalau sudah, kalau belum ya belum. Bu Heti, Paris arah raya Paron. Kalau Paris jadwal tidur Pak Ji. Oh, Bang. Pamitnya Pak, liur sirah ya. mau macalah ya Pak. Sanaon. Ieu tos minum ultra plus tidur Oh, bieu. pihak keluarga Gus Salim nyicil uang donasi, cina. Oh, donasi. Jinak gua mau ajak main keluarga. Belum duluan ya, biar sirah. Kejauhan nih. Iya, selamat Ya, yuk. berakhir pekan. Tuh. Oh, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun sadayana. Assalamualaikum. Beres itu beres. Beres, Ron, beres. langsung lempar ke grup aja Ron, absennya. Nanti ada rapat lagi. Kasih teman-teman juga. Ya, pamit sadayana. Makasih semua. Yuk pamit juga.